Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minal wa minkum taqabbal ya karim. Baik, untuk acara sharing genyulit pada kesempatan ini kita mulai. Nah, ini sudah hadir semuanya, yang hadir sudah 15 orang. Nah, sebelum kita mulai acara ini, saya bacakan dulu untuk tata cara Vicon untuk kali ini. Yaitu yang pertama, selama acara sharing genyulit, pembicara menyampaikan paparannya, mikrofon peserta dinonaktifkan atau di mute. Kemudian yang kedua, peserta diberikan sesi bertanya kepada pembicara dengan cara menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang nantinya akan dibacakan oleh moderator pada saat sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, peserta mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Baik, ini sudah tepat pukul 9, kita mulai acara genyulit pada sharing genyulit pada kesempatan kali ini. Nah, untuk acara yang pertama yaitu berupa laporan dan pengantar pada sesi Vicon kali ini yang akan disampaikan oleh Kasih Pemetaan Mutu dan Supervisi kepada yang terhormat Bapak Rustam Hari Esos MM, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Pak Dr. Bambang Agus Susatyo MM MPD, Bapak Ibu Kasih Kasubag, Bapak Kasih Kasubag, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta sharing knowledge audit mutu. Berikut saya laporkan bahwa tujuan sharing knowledge audit mutu ini pertama adalah silaturahmi virtual, yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa semakin mengakrabkan antar sama warga LPMP. Dan yang kedua, sharing knowledge bertujuan untuk pembiasaan berbagi pengetahuan. Pembiasaan berbagi pengetahuan yang ini menjadi model atau menjadi bahan dasar dari adanya budaya dialog. Harapannya dengan berbagi pengetahuan ini, kita punya pengetahuan untuk berdialog, berbincang, bercakap-cakap tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga, khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu, capaian 8 standar. Nah, dari sharing knowledge menghasilkan pengetahuan, kemudian menjadi bahan untuk dialog, bercakap-cakap, dan kemudian dari dialog bercakap-cakap ini karena ada saling menghargai, saling menghormati antar warga, diharapkan akan tumbuh budaya kolaborasi atau kerjasama. Bapak Kepala yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, yang kita kerjakan selama ini itu sudah berdasarkan visi atau mengacu kepada visi LPMP Jawa Timur. Visi kita itu terbentuknya insan bermutu
Sebenarnya insan bermutu yang dimaksud itu apa? Terbentuknya insan bermutu dan ekosistem pendidikan yang berkarakter. Nah, ekosistem pendidikan yang berkarakter itu apa? Kemudian berlandaskan gotong royong atau kolaborasi. Nah, apakah hal yang kita kerjakan selama ini sudah mengacu kepada visi itu? Nah, ini perlu kita refresh kembali. Karena nanti ujung-ujungnya yang akan disampaikan narasumber yaitu Pak Amir terkait dengan audit mutu, terkait dengan hal yang harus dilakukan oleh sekolah. Nah, selain kita perlu melakukan refleksi tentang visi tadi itu, juga apakah tujuan sasaran dari visi kita, dari visi LPMP, itu sudah tercapai atau belum? Apakah kita sudah mengukurnya? Apakah ukurannya itu sudah sesuai? Beberapa waktu yang lalu saya membaca lakib kita dan salah satu indikator capaian adalah indeks kinerja. Indeks kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara lembaga, dalam hal ini kepala LPMP dengan pusat. Nah, apakah sasaran dan tujuan kita itu sudah tercapai ataukah belum? Kalau belum, mengapa demikian? Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya juga sampai sejauh mana atau dengan kata lain sampai sejauh mana kontrak kinerja lembaga itu sudah tercapai. Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, seberapa jauh tercapainya? Termasuk dalam hal ini adalah apakah bisnis proses LPMP yang diawali dengan data, kemudian ada fasilitasi, ada supervisi, ada kerjasama itu sudah kita lakukan sepenuhnya ataukah belum? Nah, kalau belum, mengapa? Kalau sudah dilakukan sampai sejauh mana sudah kita lakukan? Apakah hal-hal tersebut sudah mendongkrak pencapaian visi kita terkait dengan capaian 8 standar? Nah, itu hal-hal yang perlu kita dialogkan pada kesempatan lain, tetapi untuk saat ini kita akan berbagi pengetahuan, Pak Amir akan berbagi pengetahuan tentang audit mutu yang fokusnya mungkin sekolah. Tetapi hal tersebut bisa kita jadikan inspirasi untuk mengembangkan lembaga kita, LPMP Jawa Timur. Dan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga atau kemampuan lembaga, salah satu hal penting yang harus dihindari adalah sikap menyalahkan orang lain, sikap menyalahkan teman, sikap untuk mencari kesalahan. Yang kita perlukan adalah melihat kelemahan, melihat saja. Kemudian bagaimana mengatasi hal ini yang dilakukan dengan jalan dialog. Dilakukan dengan jalan dialog. Dialog itu menghendaki adanya pandangan bahwa kita sama-sama paham dan kita harus saling menghormati, justru menyimpan dulu pendapat kita, tetapi yang penting, yang jauh lebih penting adalah mendengarkan
pihak lain, mendengarkan teman, itu yang jauh lebih penting. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan refleksi, merenungkan apa-apa yang sudah kita lakukan, melakukan refleksi terhadap visi kita, terhadap misi kita, terhadap sasaran dan tujuan LPMP. Ini yang jauh lebih penting, dan oleh karena itu harus dihindari sikap saling menyalahkan, mencari kesalahan pihak lain atau teman. Jadi tahun 1985 Josh McGregor Burn, tahun 1990 Peter Seng, tahun 2007 Barry Jim Causes dan Barry Posner. Jim Causes dan Barry Posner itu sama-sama bicara bahwa yang harus dihindari adalah mencari kesalahan pihak lain, bahwa kesalahan itu ada di luar sana. Itu sama-sama merupakan pendapat dari para pakar itu. Oleh karena itu yang harus dihindari, dan kita berupaya untuk melakukan refleksi, melakukan evaluasi diri untuk membangun dan meningkatkan kapasitas lembaga. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, demikian Bapak Kepala yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sharing knowledge ini harapannya kita semakin meningkat pengetahuannya dan menjadi modal untuk bersama-sama melakukan percakapan, dialog untuk peningkatan mutu lembaga. Namun sekali lagi yang akan disampaikan Pak Amir mungkin nanti akan fokus kepada audit mutu sekolah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rustam yang telah menyampaikan laporan dan pengantar pada sharing knowledge kali ini. Acara berikutnya yaitu pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala LPMP Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Agus Susetyo MMMPD. Kami persilahkan. Monggo Pak Bambang. Matur nuwun Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasih PMS, yang sangat saya hormati pula, ini nanti tokoh utama dalam pembicaraan ini, sharing knowledge-nya adalah Pak Amiruddin. Selamat pagi Pak Amir. Pagi Bapak, terima kasih. Dan juga teman-teman yang ingin semua, dalam kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita terus untuk melakukan sebuah upaya kegiatan bekerja di rumah ini dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ada gagasan dari Pak Kasih PMS tentang sharing knowledge, berbagi pengetahuan tentang audit mutu. Tadi sudah disampaikan bahwa diskusi ini, berbagi pengalaman ini tentu satu yang harus kita jaga adalah bagaimana kualitas daripada apa yang disampaikan nanti dan didiskusikan nanti menjadi satu istilahnya hasil atau satu produk yang sungguh sangat luar biasa. Perbedaan pandangan biasa dan wajar, tapi satu hal, ketika kesepakatan sudah diperoleh, ayo kita lakukan kesepakatan itu, kan begitu. Yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi juga betul, tidak usah terlalu bias kemana-mana, core bisnis kita sudah jelas, bisnis proses kita sudah jelas. Konten pagi ini yang akan di-sharing knowledge-kan oleh Pak Amiruddin ini adalah audit mutu, kan begitu ya. Nah, audit mutu ini
merupakan satu pemeriksaan yang sistematik ya dan mandiri. Ini mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil-hasilnya sudah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan. Dan apakah pengaturan tersebut ditetapkan secara efektif sesuai dengan capaian tujuannya. Nah ini. Nah dari sinilah maka yang harus kita lakukan nanti bagaimana sekolah-sekolah yang sudah kita bina untuk istilahnya menghasilkan produk mutu selama ini, dan kita ini dibimbing oleh Satgas Penjaminan Mutu. Nah, dari Satgas Penjaminan Mutu inilah maka harus kita kembangkan. Saya pesan Pak Amir, LPMP Jawa kawasan utara ada Madura, kemudian selatan ada Tulungagung misalkan di daerah saya ini. Nah, ini tentu ada kajian-kajian kayak apa sih, apakah format yang sudah kita gulirkan dengan instrumen-instrumen mutu ini mampu nanti untuk dilakukan oleh penguasa-penguasa sekolah. Apakah sekolah ini ada yang belum begitu mampu untuk melakukan itu? Nah ini perlu nanti ini dibahas dalam sharing knowledge ini. Sehingga ketika tahu kita dari beberapa daerah-daerah itu, barangkali ada desain khusus. Pak Amir mungkin punya pemikiran, karena apapun tentu Wijaya Suara ini pasti punya kajian-kajian. Ketika kajian ini di-sharing knowledge kan, dan teman-teman nanti menambah-nambahkan, insya Allah menjadi barang bagus, menjadi satu hal yang sungguh sangat luar biasa. Nah nanti kalau sudah ada satu barangnya, misalkan ini audit mutu model LPMP Jawa Timur ya, namanya apa nanti, ini pengembangan bolehlah ya. Jadi jangan hanya berpedoman pada apa yang dilakukan oleh Satgas Penjaminan Mutu, tetapi bagaimana Jawa Timur ini juga mampu untuk mewarnai dari kebijakan yang ada di Satgas ini untuk bisa kita kembangkan sesuai dengan mungkin daerah kita masing-masing. Saya kira stressing saya pagi ini itu Pak Amir, nanti tolong didiskusikan bagaimana cara pemodelannya untuk audit mutu ini. Kalau hanya standar-standar aja, ini tidak menarik. Tetapi kalau ada audit mutu yang khas Jawa Timur, nah ini yang perlu dikembangkan. Oleh karena itulah dalam sharing knowledge pagi ini, kita berupaya untuk bagaimana menghasilkan sesuatu. Karena harapan dari Pak Menteri itu hanya satu, baik para guru maupun yang lain-lain, goal akhirnya adalah ada karya. Ya, ada karya, itu yang selalu didengungkan oleh Mas Menteri kita. Jadi kalau guru saja ada 3 hal itu, misalkan guru harus banyak tanya, guru harus banyak mencoba. Nah kita mencoba ini nanti juga ya. Setelah mencoba ada hasil, mana hasilnya kan gitu ya. Nah setiap sharing knowledge, setiap mungkin apakah bentuknya nanti mungkin fintech atau apa ya, silakanlah. Tapi yang jelas bahwa saya harapkan di akhir kegiatan nanti ada hasil. Yang hasil ini nanti tolong juga dilaporkan. Ada satu bentuk laporan ketika ada kegiatan, ini loh hasilnya. Dan ini mungkin bisa terus berjenjang. Mungkin sharing knowledge hari ini bisa dilanjutkan lagi nanti. Karena hasil daripada yang mungkin kita hasilkan pagi ini, nanti bisa dikembangkan lagi untuk dikaji dan nanti sampai pada titik akhirnya adalah memperoleh satu produk. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan kepada seluruh istilahnya partisipan yang ada. Yang jelas bahwa saya titip Pak Amir dan Pak Kasih untuk memandu ini, dan insya Allah kegiatan yang semacam ini akan terus dilakukan oleh LPMP Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati,
Mari kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman akan diridhoi oleh Allah, utamanya di era pandemi. Saya titip di era pandemi ini bagaimana nanti audit mutunya Pak Amir ya, audit mutunya. Sekalipun nanti kalau di era baru new normal nanti di era new normal nanti ya, nanti aja lah itu dipikir nanti. Yang jelas bahwa di era pandemi ini barangkali apa yang bisa dilakukan. Itu aja, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang yang telah menyampaikan pengarahannya sekaligus membuka kegiatan sharing kenyulit untuk kali ini. Nah, untuk acara berikutnya adalah acara sharing kenyulit, acara inti yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Amiruddin SPD MT. Untuk sharing kenyulit pada kali ini mengambil tema audit mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Nah, untuk Bapak Ibu peserta Vikon kali ini, apabila ada pertanyaan bisa menuliskan atau mengajukan pertanyaannya pada kolom chat. Nah, kepada yang terhormat Bapak Amiruddin, kami persilahkan untuk penyampaian paparannya kurang lebih selama 45 menit ke depan dari sekarang. Monggo Pak Amir. Terima kasih Pak Nur selaku moderator video conference pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya, insya Allah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan kemudian saya pada kesempatan ini juga mengucapkan, walaupun kemarin sudah disampaikan ucapan selamat Idul Fitri, sekarang saya ada kesempatan, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amal kita di selama Ramadan itu dan kebaikan-kebaikan kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Bambang Agus Susetio MPD, MMPD. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Kasubag Umum LPMP Jawa Timur, Bapak Triantoro Widodo, Bapak Kasih FPMP, Pak Dr. Rizky MPD, dan Bapak Kasih PMS, Bapak Rustam Hari, CDR, Bapak Mariono, selaku Kasih SI yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta Vikon juga yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah menginspirasi kita semuanya bahwa yang menarik tadi yang disampaikan adalah bahwa Vikon kita atau sharing Vikon dalam melaksanakan sharing knowledge kita tidak lain adalah saling memberikan inspirasi, ya, saling memberikan inspirasi kepada sesama kita sebagai pegawai LPMP Jawa Timur yang harapannya itu menjadi sebuah budaya untuk membangun kapasitas kita yang kalau semua warga sebuah institusi, sebuah lembaga itu memiliki kapasitas untuk membangun dirinya, yang kemudian dengan kapasitas itu dia berorientasi untuk melakukan sebuah perubahan dalam memberikan layanan kepada pelanggan kita, maka sesungguhnya kita telah berada pada satu sisi dari fase total quality management itu menurut Salis gitu. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini nanti juga betul-betul bermanfaat bagi saya pribadi terutama, kemudian bagi lembaga secara umum. Kemudian yang kedua, menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala LPMP tadi bahwa memang betul Bapak, apa yang saya lakukan ini bagian kecil dari upaya saya untuk membuat sebuah model penjaminan mutu pendidikan yang kebetulan saya sementara ini masih mengembangkannya untuk satuan pendidikan yang selama ini sudah jalan, dan saya memang sudah membuat sampai pada perangkat-perangkatnya dan sudah jadi insya Allah. Nah, ini
kesempatan yang bagus ini, saya juga ingin mendapat kemasukan, ingin mendapatkan perbaikan supaya implementasinya menjadi lebih baik itu. Nah, mudah-mudahan juga dengan model yang dibuat ini dapat dikembangkan menjadi lebih bagus lagi, menjadi model audit mutu untuk pelaksana eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh LPMP, karena yang saya desain adalah yang dilaksanakan secara langsung oleh satuan pendidikan. Oke, itu Bapak Ibu, ini saya sharekan sedikit presentasinya terkait dengan bagaimana pelaksanaan audit mutu dalam implementasi sistem penjaminan mutu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mengembangkan ini juga berangkat dari sebuah fenomena yang saya rasakan ketika saya diundang oleh waktu itu saya dengan Pak Gusno, itu ada dari Kodikal itu datang ke LPMP, kemudian meminta kami untuk membantu membangun apa yang mereka sebut dengan penjaminan mutu pendidikan di Komando Pendidikan Angkatan Laut di Kodikal sana, di Bumi Morok, Rembangan, Surabaya. Nah, kemudian pada saat itu ditanyakan apa sistem yang dipakai oleh LPMP di dalam mengembangkan lembaga penjaminan mutunya seperti apa. Mohon kami di-share dan seterusnya. Yang pada saat itu saya juga sedikit agak kelabak, kan sistem kita itu yang dibangun apa gitu. Nah, kemudian waktu itu kita masih ingat ada ISO dan yang lain. Kemudian kita dengan modal itu kita menjelaskan tentang bagaimana penjaminan mutu yang dilakukan oleh PMP secara umum. Nah, kemudian mereka tertarik untuk menginginkan bagaimana mereka di satuan di pendidikan Kodikal yang mereka kembangkan itu juga ada penjaminan mutu pendidikannya. Nah, itu. Kemudian secara umum kalau dilihat dari pelaksanaan penjaminan mutu sendiri, nah pada kesempatan ini saya tidak terlalu banyak mengupas tentang penjaminan mutu pendidikan karena kita sudah sangat paham tentang penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh kita semua, apalagi di teman-teman Widyaswara mungkin bahkan ini sudah biasa mereka lakukan. Nah, yang ingin kita tekankan di sini bahwa kita pahami bahwa seluruh satuan pendidikan itu sudah diwajibkan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan. Kemudian bahkan di satuan pendidikan itu kita sudah punya model juga, sekolah model yang mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan dalam bentuk sistem penjaminan mutu internal. Nah, kemudian kita juga sudah mendampingi mereka di dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan itu dalam bentuk sistem penjaminan mutu internal. Nah, kemudian dalam konteks penjaminan mutu eksternal juga kita sudah melakukan pendampingan terhadap terhadap kepada para pengawas ya untuk melakukan penjaminan mutu eksternal gitu. Kemudian juga di samping itu ada juga penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi dan yang lain. Nah ini semuanya sebenarnya sudah mengacu kepada dasar hukum terkait dengan PP 19, kemudian Permen 28 tahun 2016 dan seterusnya. Nah, kemudian walaupun demikian sudah terimplementasi dengan baik ya, sudah terimplementasi di sekolah-sekolah, namun ada beberapa isu ya yang masih perlu kita jawab terkait dengan implementasi penjaminan mutu pendidikan ya, khususnya dalam konteks quality assurance gitu, dan juga mungkin nanti kaitannya dengan quality control dan juga quality improvement gitu. Kalau kita baca bukunya Stalis ini, sebenarnya fungsi yang paling awal di dalam proses melakukan pemastian mutu itu berangkat dari kontrol mutu, kemudian berkembang menjadi quality assurance, kemudian harapan akhirnya yang seperti yang diharapkan oleh Stalis itu adalah dengan munculnya dengan terimplementasinya Total Quality Management atau TQM kan gitu. Nah, kembali kepada quality assurance atau penjaminan mutu sendiri. Ini sekolah sudah mulai mempraktekkan quality penjaminan mutu di satuan pendidikannya masing-masing seperti yang saya katakan tadi. Tapi hasilnya sampai mutu sampai sekarang seperti data mutu kita itu kan juga masih sangat rendah ya, walaupun kita tidak tadi disampaikan tidak menyalahkan yang
sekolah, tetapi ada poin atau kenyataan yang menunjukkan bahwa ada hal yang masih lemah dari capaian mutu satuan pendidikan, khususnya yang terkait dengan standar-standar akademik. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaan sistem penjaminan mutu juga, itu menurut Kemendikbud tahun 2006 itu masih tidak terjadi sinergitas antara untuk melakukan penjaminan mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, kemudian dalam peningkatan mutu, ketika kita lihat dari hasil Monef dan hasil diskusi dengan teman-teman di sekolah, itu terkait dengan implementasi peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu tidak didasarkan dari hasil implementasi penjaminan mutu, kan gitu. Kadang-kadang perencanaan pelaksanaan pemenuhan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu tidak berbasis pada hasil pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Nah, ini kadang-kadang yang masih persoalan yang muncul di sana. Ya, sebenarnya ada persoalan yang muncul itu kenapa? Apa yang menyebabkan itu mereka lakukan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, dalam konteks quality control, ya, belum optimalnya fungsi kontrol yang mendukung implementasi internal quality assurance yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, sementara ini yang dilakukan oleh satuan pendidikan mungkin masih terbatas pada pelaksanaan Monef, ya. Nah, Monef ini pun ya masih sangat terbatas kemampuan mereka dalam melakukan Monef. Nah, mungkin nanti teman-teman di Widya Iswara akan bertanya ini, lah kalau Monef saja masih kesulitan, mereka akan melakukan audit mutu gitu ya. Tapi nanti ini paling tidak memberikan alternatif bagi sekolah-sekolah yang selama ini sebenarnya memang kita tidak menafikan ada banyak sekolah yang sudah mampu melakukan kontrol mutu secara baik. Terbukti dengan adanya beberapa sekolah yang sebelumnya itu mereka mengimplementasikan standar ISO gitu, standar ISO. Walaupun setelah saya cek juga standar ISO-nya memang standar ISO itu sendiri tidak secara khusus itu meng-create untuk pencapaian 8 standar nasional, tetapi mereka secara khusus membuat standar sendiri yang juga sama 8 standar atau yang disebut oleh mereka dengan klausul ISO kan gitu. Jadi selama ini kegiatan mereka hanya untuk memenuhi klausul-klausul itu, tapi yang secara spesifik untuk mencapai standar nasional pendidikannya masih belum sesuai. Ini juga diakui oleh Salis dalam bukunya yang terkait dengan total quality management, di mana sumber ISO, khususnya ISO 9000 itu memang sangat berat kalau dilakukan oleh sekolah-sekolah yang kecil atau pada level-level yang manajemennya sangat sederhana. Nah, kemudian perlu untuk dipahami, nah ini yang perlu dipahamkan kepada satuan pendidikan dan juga kita semuanya, bahwa sesungguhnya secara konseptual quality assurance atau penjaminan mutu itu harus dipastikan dulu ada hal-hal yang berlaku di sekolah, harus terjadi, atau ciri utamanya menurut Ellis itu bahwa dalam lembaga yang melaksanakan penjaminan mutu itu harus ada yang namanya standar mutu. Kemudian oleh Muller tahun 2008, standar mutu itu tidak cukup. Standar mutu itu tidak cukup. Artinya kalau sekolah mungkin sekarang yang ada baru standar mutu saja, yaitu 8 standar. Tapi sesungguhnya standar mutu tidak cukup sebagai bagian untuk pelaksanaan penjaminan mutu. Apa yang harus ada? Penjaminan mutu itu sesungguhnya supaya hal-hal yang akan dilaksanakan standar-standar, baik standar yang bersumber dari pemerintah 8 standar ataupun standar yang bersumber dari yang di-create dari dari tuntutan masyarakat atau tuntutan pemerintah daerah dan yang lainnya, ini perlu dituangkan di dalam sebuah kebijakan, yaitu menurut Muller itu harus dituangkan dalam bentuk kebijakan formal. Jadi nanti kalau sekolah, apakah Anda melakukan penjaminan mutu? Sudah. Nah, ini yang mana yang Anda lakukan? Nah, ini tertuang di dalam dokumen kebijakan mutu mereka. Jadi kebijakan mutu menyebutkan di antaranya paling tidak ada standar dari standar nasional yang dilaksanakan, mungkin standar yang terkait dengan pelaksanaan sekolah sehat, sekolah lingkungan, apa segala macam yang terkait dengan standar-standar atau tuntutan stakeholders atau tuntutan user mereka atau pelanggan mereka kan gitu. Ini perlu didefinisikan secara jelas apa yang dilakukan di satuan pendidikan atau di lembaga itu. Maka muncul oleh Muller disarankan untuk membuatkan sebuah standar kan gitu. Standar kebijakan. Kemudian ciri yang kedua menurut Ellis itu adanya fungsi sistem dan prosedur untuk mencapai standar.
Nah, ini sudah ada di satuan pendidikan, sudah berlaku seperti sekarang itu kan sudah dipaksakan oleh sebuah sistem ya, sekolah sendiri tidak, sekarang kan oleh aturan sendiri sudah dipaksa untuk melakukan yang namanya sistem penjaminan mutu internal, yang kalau kita lihat ini mengacu kepada prinsip PDCA-nya Deming gitu ya, ada siklus planning, do, check, and action-nya Deming itu, dan kita sangat bagus itu sudah implementasi dilakukan di satuan pendidikan yang kita sebut dengan SPMI tadi itu. Kemudian sebenarnya tidak cukup gitu, karena yang dilakukan di satuan pendidikan terutama untuk mengecek standar misalkan. Nah, standar ini dilaksanakannya harus didukung oleh operasionalnya seperti apa. Jadi dibuatkan sebuah prosedur pelaksanaan standar itu. Gitu. Makanya kadang-kadang di sekolah itu ketika ditanyakan, misalkan sekolah di standar isi, misalkan sekolah menyusun kurikulum sesuai dengan mekanismenya. Nah, mekanisme atau prosedur penyusunan kurikulum itu sendiri nggak ada di satuan pendidikan itu. Sehingga ketika mereka melaksanakan pemenuhan mutu yang terkait dengan satu standar itu yang hubus-hubusnya dengan sub-indikator sekolah melakukan menyusun kurikulum sesuai dengan mekanismenya, maka kadang-kadang tidak berjalan dengan maksimal kan gitu. Karena tidak ada prosedur yang jelas yang harus bagaimana mereka lakukan untuk mencapai standar itu. Makanya di dalam ISO 9000/2001 itu posisi prosedur operasional standar atau POS itu harus ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah ciri bahwa satuan pendidikan atau lembaga secara umum melaksanakan penjaminan mutu, yaitu adalah adanya pengecekan pencapaian standar. Ini juga bisa kita orientasikan ke kita juga. Kita misalkan standar yang disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Rustam tadi di LPMP Jawa Timur, misalkan sudah punya standar mana? Standar layanan kita seperti apa? Standar pengerjaan menyelesaikan pekerjaan kita seperti apa dan yang lainnya. Nah, ini standar-standar yang sudah kita tetapkan ini perlu dipantau secara terus-menerus. Nah, ini dilakukan kontrol. Nah, ini juga kalau yang di siklus SPMI terkait dengan ini yang di sekolah, yang saya bicarakan yang di sekolah itu terkait dengan pengecekan pencapaian standarnya itu mungkin masih berhenti pada level evaluasi atau monitoring dan evaluasi. Yang kadang-kadang ketika berdasarkan pengalaman yang kemarin, monitoring dan evaluasi itu kadang-kadang susah untuk menyambungkan ini terkait untuk mengobati atau terkait dengan capaian standar yang mana dan seterusnya ya dalam pelaksanaannya. Jadi kadang tidak bisa begitu. Kalau harapannya dengan adanya model audit mutu internal, kita langsung mengecek kepada standar. Standar ini kenapa? Misalkan kenapa nilainya 3, kenapa nilainya 2, atau kenapa SNP 2, apa penyebabnya? Kita langsung memeriksa itu kan, memeriksa itu kenapa, apa penyebabnya dan seterusnya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah adanya dokumentasi kegiatan dan pelibatan semua pihak. Nah, ini dokumen yang ada di sekolah itu mungkin sementara ini dokumennya masih ada dokumen yang bersifat dokumen hasil pekerjaan memang ada, tapi dokumen-dokumen mutu yang disampaikan pada dokumen-dokumen mutu seperti terkait dengan standar mutu ada, dokumen mutu yang berhubungan dengan standar mutunya ada, kemudian dokumen yang terkait dengan kebijakan mutu, dokumen yang terkait dengan prosedur mutu dan yang lain mungkin ini juga perlu diperhatikan untuk mereka. Nah, seandainya sekolah tidak punya prosedur mutu, misalkan prosedur untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kita perlu, artinya kita semua mungkin perlu memikirkan bagaimana standar mutu itu kita buatkan prosedur operasional untuk mencapai standar itu. Nah, kemudian apa dokumen yang bisa dihasilkan dari pelaksanaan capaian mutunya? Nah, ini ada 2 dokumen, artinya dokumen yang berkaitan dengan dokumen bagaimana secara untuk menjudge bahwa dokumen yang dibuat itu sesuai dengan standarnya dan dokumen hasil yang dibuat oleh sekolah. Nah, kemudian kalau begitu dokumen mutu ini kalau perguruan tinggi sekarang kan juga ada lembaga penjaminan mutunya juga ya. Ada lembaga penjaminan mutunya juga, mereka juga melaksanakan sebuah sistem juga di perguruan tinggi itu yang kalau kita lihat mereka mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi itu paling tidak ada, mereka sudah punya kebijakan mutu, ada standar mutu, ada prosedur mutu atau instruksi kerja, ya, bahkan ada prosedur mutu dan instruksi kerja, kemudian ada pedoman evaluasi atau pedoman auditnya, kemudian ada buku formulir dan yang lain. Nah, yang di kita misalkan yang kelemahan sebagian yang kita lihat di satuan pendidikan juga
terkait dengan formulir. Formulir ini terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan ini juga masih belum standar juga. Ya bahkan mungkin cara pengisinya pun berbeda-beda kan gitu. Nah, ini juga perlu distandarkan. Nah, ini. Nah, mungkin kalau kita ingin mengadopsi juga sebagai yang ada di sekolah di lembaga kita juga bisa ya. Kita punya kebijakan mutu, punya standar mutu, sudah punya SOP, punya pedoman audit, pedoman evaluasi, kemudian buku, kumpulan formulir dan yang lain. Nah, kemudian pertanyaannya adalah penjaminan mutu yang di satuan pendidikan. Nah, sekarang penjaminan mutu yang di satuan pendidikan itu yang dalam bentuk sistem penjaminan mutu internal ini sesungguhnya kalau dari segi pelaksanaan apa tadi yang terkait dengan ciri adanya standar ada di sekolah itu sudah ada standarnya. Walaupun standar itu ya apa yang sudah ada itu ya sudah itu tidak pernah dibahas lagi, tidak pernah dibuka begitu standar mereka, standar satuan pendidikan atau standar nasional pendidikannya. Kemudian dari segi prosedur pelaksanaan, ini yang saya katakan tadi prinsip Deming tadi, prinsipnya dari Deming tadi, siklus PDCA ya, yang diterjemahkan ini sudah given dari Kementerian Pendidikan dan ini juga sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, sebenarnya dari siklus ini sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya. Nah, cuma saja ketika kita cek kembali ada hal yang belum maksimal dicakupan oleh satuan pendidikan. Nah, pertanyaannya entah karena nggak tahu ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, perlu update tadi itu, perlu kenapa mereka tidak bisa melakukan memenuhi mutu dengan melaksanakan pemetaan mutu ini, dengan melaksanakan siklus penjaminan mutu internal ini. Nah, ini konsep gambaran umum yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu atau quality assurance yang dilakukan di pendidikan. Nah, saya menjelaskan ini ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun sebuah model audit gitu ya, model audit yang dilakukan di satuan pendidikan yang kita sebut dengan audit mutu internal gitu ya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya bahwa audit itu secara umum itu adalah sesungguhnya kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menemukan dan melaporkan tingkat kesesuaiannya antara informasi dan kriteria. Jadi sudah ada kriteria yang jelas yang ditetapkan. Kriteria itu apa? Menurut beberapa sumber, itu kriteria dalam audit, terutama di IIA itu adalah ya standar-standar, prosedur-prosedur kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan pemenuhan kegiatan itu. Apakah kegiatan yang dilakukan, apakah proses pemenuhan mutu yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kriteria. Nah, kita mencocokkannya ketika mencocokkan dokumen yang dihasilkan atau kalau itu berupa dokumen atau hasil produk yang dihasilkan oleh lembaga atau satuan pendidikan itu sesuai nggak dengan standarnya, sesuai tidak dengan kriterianya. Itu yang menurut pengertian ARENS 2004. Kemudian audit mutu. Nah, audit mutu itu tadi adalah proses pengujian yang sistematis dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasil yang sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan lembaga atau tujuan institusi. Nah, jelas sekali di sini bahwa sesungguhnya audit mutu itu adalah memastikan standar mutu atau prosedur mutu yang sudah ditetapkan tadi atau dokumen-dokumen mutu yang sudah kriteria-kriteria mutu yang sudah kita tetapkan, apakah itu di kebijakan mutunya, apakah di prosedur mutunya, apakah di standar mutunya dan yang lain. Nah, sesungguhnya audit mutu itu adalah bukan asesmen atau penilaian sebenarnya, melainkan mencocokkan saja kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan kegiatan program yang didasarkan kepada kriteria audit. Nah, kriteria audit dalam penjaminan mutu itu adalah apa? Dalam audit mutu internal, audit mutu adalah ya tadi kebijakan, standar, prosedur standar dan seterusnya. Kemudian tipe audit. Nah, ini tipe audit itu ada, kalau menurut ARENS itu ada 3 tipe. Secara umum ada audit laporan operasional, audit keuangan, ada audit ketaatan, ada audit operasional. Kemudian kalau Kumat tahun 2010 itu menjelaskan kembali bahwa audit ketaatan itu berkaitan dengan implementasi perbaikan sistem. Ada yang menyebutnya juga dengan audit sistem. Nah, kemudian secara khusus Muller itu membagi tipe audit mutu. Ya, tipe audit mutu itu ada audit produk, ada audit mutu proses, dan audit mutu sistem. Yang semuanya, yang ketiganya itu dibangun
atau dibandingkan dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi jasa yang benar itu menurut standarnya seperti apa, proses pelaksanaan proses mutu yang benar itu seperti apa, sesuai standarnya, kemudian sistem itu seperti apa kan itu. Nah, nanti di dalam proses audit mutu yang terkait dengan audit mutu ini ada dua hal yang saya bangun itu untuk mengecek apakah lembaga atau satuan pendidikan, dalam ini satuan pendidikan, saya mudah menyebutkannya sekolah gitu aja. Apakah sekolah itu melakukan audit mutunya itu terkait dengan ketaatan mereka di dalam mengimplementasikan standar. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kesesuaian antara prosedur dan standar. Artinya prosedur dan standar yang mereka bangun itu sesuai atau tidak. Ini terkait dengan kemampuan pemahaman mereka terkait dengan standar. Kalau prosedur itu sudah sesuai dengan standarnya, maka pelaksanaan implementasi standar itu akan menjadi mudah. Sehingga nanti kita ngeceknya adalah ini yang disebut dengan audit audit sistem sebenarnya, ya, atau audit pemeriksaan sistem. Nah, kemudian ini juga ada pembagian yang seperti ini, tidak terlalu penting, dilihat dari luas pemeriksaan, ada pemeriksaan umum, ada pemeriksaan khusus. Kemudian, ini mungkin yang ditinjau dari pelaksanaan pemeriksaan. Nanti yang audit mutu yang coba saya desain itu diperuntukkan untuk audit mutu internal. Jadi yang melakukannya nanti adalah sekolah sendiri. Kita siapkan secara, walaupun saya hanya menyediakan masih 4 standar, itu sediakan secara detail mulai dari kebijakan mutunya seperti apa, kemudian standar mutunya, sudah ada standar mutunya, tinggal kita terjemahkan dalam prosedur operasional standar atau POS-nya, POS untuk mencapai standar itu seperti apa, kemudian form-form yang digunakan oleh auditor internal itu, sehingga nanti tidak ada alasan bagi satuan pendidikan itu tidak bisa tidak bisa membuat form dan yang lain. Nah, itu. Tapi memang tentu saja harus dilatih menggunakan form, mengkaitkan antara prosedur dan standar itu, sehingga nanti mereka tahu persis pada standar mana yang tidak terjadi pada prosedur mana dari standar itu yang tidak bisa dilaksanakan oleh mereka, sehingga tahu persis bahwa standar ini belum tercapai pada komponen ini karena prosedurnya tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pemenuhan mutu pada indikator itu berdasarkan standar atau POS-nya. Nah, kemudian audit eksternal. Nah, harapan kita semuanya, ini mungkin dengan model ini juga kita ingin mengembangkan. Kalau LPMP misalkan diminta untuk menentukan bahwa sekolah model yang melaksanakan implementasi penjaminan mutu itu memang kita ada mencoba akan menetapkan sebuah sekolah yang didasarkan pada hasil yang mungkin tidak kira-kira gitu, tapi kita benar-benar melakukan audit secara sungguh-sungguh yang menetapkan bahwa sekolah ini betul dilihat dari konsep implementasi penjaminan mutu secara umum, secara utuh seperti yang disampaikan oleh konsepnya di atas. Karena memang harapan akhir dari konsep penjaminan mutu itu adalah munculnya budaya mutu. Nah, budaya mutu itu kalau tidak dibangun mulai dari proses implementasi penjaminan mutu yang baik, itu tentu saja tidak akan bisa dilakukan. Maka mungkin dengan model audit eksternal nanti kita akan memilih sekolah-sekolah model kita, mana sekolah-sekolah yang benar-benar sekolah ini benar-benar mengimplementasikan sistem penjaminan mutu dengan benar. Oke. Nah, kemudian tadi setelah di kontrol mutu. Nah, kontrol mutu kalau yang di siklus mutu, siklus penjaminan mutu di SPMI itu kan monitoring dan evaluasi, ya. Saya mungkin itu juga ada kalau di regulasinya, di aturannya memang untuk kontrol mutu itu menyarankan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Tapi kalau dilihat dari standar yang lain, terutama perguruan tinggi misalkan, itu juga tidak cukup dengan monitoring dan evaluasi, tapi mereka harus ada juga audit mutu. Nah, tentu saja saya tidak ingin mungkin hanya kita ingin melihat peluang untuk menambahkan 1 poin dari siklus penjaminan mutu itu, siklus sistem penjaminan mutu internal itu, khususnya setelah poin monitoring dan evaluasi itu ada mereka atau monitoring dan evaluasi mereka ganti dengan pelaksanaan audit mutu, ya. Nah, kita tidak bisa meminta kepada satuan pendidikan kalau belum kita membuatkan contoh atau polanya. Makanya saya membuat pola itu. Nah, kemudian ada juga model evaluasi, ya. Ada self evaluation atau proses evaluasi mandiri, kan gitu ya, dalam melakukan kontrol mutu. Nah, kalau dalam proses kita
mungkin secara bertahap itu monitoring dan evaluasi tadi yang di siklus SPMI kalau di dalam konteks satuan pendidikan. Nah, apa tujuan audit mutu? Nah, ini tujuan audit mutu paling tidak secara umum itu adalah memeriksa ketersediaan dan atau kelengkapan dokumen atau bukti yang berkaitan dengan penjaminan mutu di unit yang diaudit, ya, di unit yang diaudit. Kalau misalkan di sekolah itu kan ada bagian-bagian, ya, bagian mungkin terkait dengan mungkin ada yang bertanggung jawab pada Sarpras, mungkin yang terkait dengan kurikulum dan yang lain. Nah, itulah yang saya sebut dengan mungkin kalau kita dibawakan pada satuan pendidikan adalah unit tadi itu. Jadi memeriksa ketersediaan atau kelengkapan dokumen. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kepatuhan atau ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi kebijakan, standar, dan prosedur. Apakah misalkan mereka sudah membuat kebijakan bahwa di satuan pendidikan itu akan melaksanakan 8 standar. Kemudian di satuan pendidikan itu juga melaksanakan pendidikan karakter. Kemudian di sekolah itu juga melaksanakan misalkan yang banyak dilakukan di sekolah-sekolah itu misalkan sekolah sehat, sekolah bersih dan yang lain. Nah, apakah seluruhnya itu mereka pertanyaan pertama, adakah kebijakannya? Tadi yang terkait dengan pertanyaan nomor 1, ada kebijakan mutunya yang membahas bahwa mereka akan melakukan semuanya itu. Kemudian adakah standarnya? Nah, mungkin kalau yang ada mungkin tanya standar nasional pendidikan saja kan gitu. Nah, kemudian adakah prosedur untuk mencapai standar itu? Nah, kemudian kalau mereka sudah membuat prosedur itu, prosedur yang dibuat, standar yang sudah dibuat tadi, dicek apakah memang sekolah itu melaksanakan sesuai dengan prosedur yang mereka buat. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya adalah memeriksa konsistensi atau keajekan dan keterangan unit yang diaudit dalam melaksanakan isi kebijakannya. Apakah mereka secara konsisten atau ya seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, apa pada saat hanya pemeriksaan saja mereka akan melakukan itu ataukah tidak. Nah, tentu saja untuk membangun kebiasaan mutu, nah itu tadi mungkin prosesnya akan ya harus orang awalnya mungkin harus dipaksakan untuk melakukan. Kemudian pada akhirnya menilai kinerja yang diaudit dengan tolak ukur terpenuhi atau terbanyak tidaknya setiap standar dalam penjaminan mutu pendidikan tadi. Nah, kalau dikatakan itu sudah tercapai kinerja unit itu tentu saja dilihat dengan tercapainya standar yang mereka gunakan untuk melaksanakan penjaminan mutu. Nah, kemudian cara melakukan audit mutu seperti apa? Nah, sebenarnya ada banyak cara. Nah, tentu saja untuk melaksanakan audit mutu tentu saja memilih sistem mana yang dipakai. Ini yang pertama yang perlu dijawab itu. Sistem mana yang dipakai? Apakah sistem ISO, sistem manajemen mutunya menggunakan ISO atau yang mana? Nah, kemudian kalau sistem ISO berarti menggunakan audit mutu ISO kan, yang dipersyaratkan oleh ISO kan gitu. Yang oleh Saris tadi ada banyak kelemahan yang kalau diimplementasikan secara pure tanpa didukung oleh sistem yang lain seperti NK misalkan, itu kalau disarankan menggunakan NK 2002 kalau nggak salah untuk penjaminan mutu khusus terkait dengan pendidikan. Kemudian apakah menggunakan model audit yang di perguruan tinggi? Nah, tentu saja ini kalau mungkin sebagai bentuk inspirasi bisa, tapi kalau lihat dari sistem yang dibangun gak ngopi tapi langsung diketik kalau sudah dari sistem, ada pertanyaan? Delen deh. Kopinya delen kono. Oke, saya lanjut. Kalau dilihat dari cakupannya atau capaian tentu saja ini mungkin tidak cocok kita gunakan. Kemudian ada juga model PDCA-nya di dalam internasional institut internal dalam untuk yang semacam organisasi untuk audit mutu itu menggunakan model PDCA ya, planning, do, check, action. Ada juga model atau mungkin yang terakhir ini yang saya tawarkan adalah model AMIS. Tadi kalau diberi nama tadi sudah diberi nama model AMIS ya. Saya simpel aja membuatnya. Saya sebenarnya adalah replikasi sebenarnya model ini. Awalnya saya ingin beri nama AMIR gitu ya. Audit mutu internal replikasi. Tapi rasanya nggak bagus, hanya saya beri nama AMIS, audit mutu internal sekolah gitu ya. Nah, khusus yang saya kembangkan itu masih seputar pada capaian untuk 4 standar, yaitu standar lulusan, isi, proses, dan penilaian.
Nah, ini cara melakukan auditnya. Nah, kemudian dalam konteks ini, yang kalau kita misalkan di lembaga kita melaksanakan model ISO, kita melaksanakan ISO-nya atau tuntutan yang minimal tuntutan seperti yang dituntut oleh ISO. Kemudian berikutnya, nah ini kalau saya bawa model audit mutu internal sekolah tadi, kalau saya bawa di dalam siklus penjaminan mutu internal, itu ya saya masukkannya adalah setelah kegiatan monitoring dan evaluasi. Kalau kita baca dari apa namanya, dari literatur yang terkait dengan quality assurance gitu, itu memang proses pemantauan dan penilaian terhadap setiap pelaksanaan kegiatan itu memang dilakukan. Kemudian ada audit mutunya. Nah, kemudian audit mutu itu tidak saja mengaudit audit hanya terkait dengan apa namanya, dalam konteks ini audit mutu internal itu yang saya harapkan termasuk juga pelaksanaan sistem yang dibangun itu juga harus diaudit. Jadi ada standar SPMI-nya. Nah, SPMI-nya harus dilaksanakan yang benar itu seperti apa. Nah, itu harus ada standarnya. Nah, kebetulan juga saya buat standarnya secara sederhana, dan pos untuk mencapai SPMI itu seperti apa. Ya minimal yang harus dilakukan oleh sekolah. Jadi tergambar di situ. Kemudian pertama dari segi sistem, nah tadi ada audit sistem, nanti kesesuaiannya antara prosedur dengan sistem yang dibangun, dengan standar yang dibangun. Apakah mereka benar-benar siklus atau quality assurance atau SPMI-nya benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah, kemudian tahapan audit mutu internal sendiri adalah sebenarnya secara umum sama model auditnya itu, apa namanya, pelaksanaan atau siklus auditnya. Kalau ini saya juga tetap menginginkan ada model siklus, ya, mulai dari persiapan audit, pelaksanaan audit, tidak lanjut permintaan tindakan koreksi, dan evaluasi pelaksanaan audit mutu internal. Ini saya bangun berdasarkan kerangka teori ini. Ya, saya tidak perlu membacakan kerangka teorinya. Intinya adalah ketika nanti saya melaksanakan misalkan untuk di persiapan. Nah, yang pertama adalah pembentukan. Kalau memang tahap awal sekali dalam mengimplementasikan audit mutu, itu perlu ada pembentukan atau pembentukan pertama sekali. Kalau sudah berjalan, itu adalah pemantapan. Atau kalau sudah punya kemampuan audit, audit adalah pemantapan, kan? Pemantapan dan penugasan tim auditor. Kemudian yang kedua adalah review regulasi. Jadi aturan kebijakan, ada nggak kebijakan atau regulasi yang perlu ditambahkan dalam standar satuan pendidikan itu, yang perlu dilakukan. Artinya yang menjadi bagian dari standar, misalkan. Kemudian yang ketiga di dalam persiapan audit itu adalah review dan perbaikan perangkat audit. Kemudian di pelaksanaan audit mutu itu adalah pra pemeriksaan. Nah, nanti akan jelaskan apa isinya pra pemeriksaan itu. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan, analisis temuan, audit, dan seterusnya. Kemudian dari hasil analisis temuan audit, kemudian rekomendasi untuk koreksi, artinya ada ditemukan bahwa beberapa prosedur itu tidak dilaksanakan dengan baik yang menyebabkan standar itu tidak tercapai. Nah, ini diminta ada tindak lanjut permintaan tindakan koreksi yang dilakukan yang harus diperbaiki oleh satuan pendidikan. Mungkin ada tindakan koreksi yang segera bisa ditunggu, yang bisa diselesaikan, ada tindakan koreksi yang tidak bisa diwujudkan pada saat itu karena mungkin persoalannya akan sangat berkaitan dengan hal yang lain-lain. Nah, itu menjadi bagian laporan akhir dari pelaksanaan audit. Auditnya itu ternyata masih ada hal yang tidak tercapai, ini prosedur ini tidak bisa jalan sehingga menyebabkan standar ini tidak jalan. Artinya capaian ini tidak jalan. Baik. Kemudian tentu saja bahwa di dalam melaksanakan siklus audit mutu setelah laporan selesai tidak berhenti, tapi juga perlu untuk mengevaluasi keterlaksanaan dari audit itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh auditor. Kemudian setelah semuanya tahu, misalkan keterlaksanaan program kerja audit, kinerja auditornya, relevansi form dan borang yang digunakan, relevansi laporan yang diberikan kepada klien dalam satuan pendidikan, kalau audit eksternal mungkin istilahnya klien misalkan begitu, atau kalau misalkan di internal itu adalah misalkan memberikan ke auditinya. Nah, kemudian siklus, kemudian kalau sudah semuanya itu kalau dilakukan secara internal, kembali lagi kepada persiapan untuk melakukan audit dan seterusnya. Ini siklus yang selalu berjalan. Tapi secara umum ini, secara umum pelaksanaan audit itu ya mulai dari pertemuan pembukaan, pelaksanaan investigasi dan yang lain. Nah, kemudian misalkan khusus pelaksanaan pemeriksaan. Ada di pelaksanaan pendahuluan itu atau yang saya sebut dengan pra pemeriksaan. Pra pemeriksaan itu ada survei pendahuluan.
Jadi mungkin pada saat pra pemeriksaan ini diawali dengan pertemuan pembukaan begitu, karena dalam konsepnya di beberapa buku yang saya baca itu memang harus ada pertemuan awal atau pertemuan pembuka untuk menyiapkan para auditi atau para unit yang diaudit untuk untuk melihat hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian tim audit menganalisis hasil rapot mutu. Jadi secara sepintas survei pendahuluan itu adalah melihat rapot mutunya seperti apa, yang lemah di mana. Nah, ini sebenarnya ada instruksi kerjanya. Jadi pertama itu yang dilihat adalah misalkan ini raportnya kok rendah atau raportnya misalkan tinggi, misalkan ini perlu dicek ya gitu, perlu dicek. Karena kita tahu bahwa di sekolah itu kadang-kadang tinggi itu bukan karena kondisinya tinggi, memang kondisi yang ditinggi-tinggikan kan. Perlu dicek. Jadi misalkan yang pertama dilakukan oleh seorang auditor adalah melihat rapot mutu. Rapot mutu pertama mungkin yang konsennya adalah indikator yang lemah. Kenapa dia lemah indikator ini? Apakah prosedur atau tidak jalannya kenapa? Pada prosedur yang mana yang tidak jalan? Nah, ini yang dilihat di draft aja dia sudah dituangkan, sudah mulai dilakukan. Kemudian tim audit melakukan pemantauan kondisi pemenuhan SNP secara sekilas saja. Mungkin ada laporan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan itu dilihat secara sepintas saja. Untuk apa tujuannya? Ini dalam rangka untuk mengembangkan program kerja audit. Ya, jadi setelah dilakukan pemeriksaan itu, ternyata nanti akan saya lihat, nanti yang saya akan detailkan dari hasil laporan ini adalah aspek-aspek pada standar yang masih lemah, yang rendah, yang belum tercapai. Kenapa penyebabnya? Atau dikatakan tidak tercapai, jangan-jangan bukan tidak tercapai, kan gitu ya. Ada sebagian di sekolah itu sebenarnya sudah dilakukan, kan gitu. Sebagian sekolah tapi tidak tercover mungkin di rapot mutunya. Nah, kita pastikan lagi apakah betul tidak dilakukan atau memang sudah dilakukan. Kemudian ada juga nilai yang sudah tinggi, benar nggak capai tuntutan standar? Misalkan yang rata-rata SKL-nya itu sangat tinggi biasanya rata-rata 7 begitu. Kalau SKL-nya tinggi kan berarti kan sudah bagus ini semuanya. Tapi kalau dia dicek lagi dengan star price yang mini, nilai capaian standar proses, nilai capaian standar penilaian, nilai capaian standar sarpa, kayaknya nggak nyambung antara capaian SKL dengan capaian standar proses yang lain. Nah, kita perlu ngecek persoalannya ada di mana di standar. Apa sih permintaan standar itu? Bagaimana prosedur untuk mencapai standar itu? Apakah betul mereka lakukan dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan penyebabnya apa, itu kejadiannya dari mana. Nah, kemudian tim audit mengembangkan PKA atau program kerja audit, kemudian tim audit menyusun kertas audit yang berupa checklist. Nanti sudah kita temukan fokusnya apa, kemudian nanti kalau sudah ditemukan fokusnya, nanti kita sudah buat dokumen-dokumennya apa saja yang harus ada. Nah, kemudian pelaksanaan. Setelah kita lihat secara sepintas, nanti di pra pemeriksaan, nah itu dilakukan pemeriksaan dokumen. Jadi cek lengkapan dokumen. Dokumennya mana ini? Yang terkait dengan capaian Anda seperti ini dan seterusnya, dicek. Kemudian untuk cek kelengkapan dokumen menggunakan form 1, ya kita sediakan kelengkapan dokumen. Kemudian ada audit sistem, ya nanti kesesuaian pos dengan SNP-nya. Ada nggak pos yang ini dengan SNP-nya? Mana untuk mencapai pos yang digunakan untuk mencapai SNP dan seterusnya. Kemudian tulis temuannya. Kemudian uji lapangan. Kemudian ini adalah audit kepatuhan. Kemudian itu menggunakan wawancara, menggunakan ini PKA langkah audit, ya. Kemudian cek pemenuhan standar menggunakan PKA, kemudian tulis temuan pada form 3-nya. Nah, kemudian saya percepat sedikit. Nah, kemudian di analisis dan rekomendasi masih di pelaksanaan. Itu apa? Kalau sudah dilakukan ya analisis form 3. Jadi ringkasan kondisi audit itu dianalisis, kemudian mendeskripsikan kondisi, ya. Kemudian kalau sudah kondisi yang senyata-nyata seperti apa, kemudian diskusikan untuk mendukung argumentasi, kemudian verifikasi temuan itu dengan auditi. Jadi temuan kami seperti ini. Kemudian diminta untuk melakukan perbaikan, mungkin diverifikasi kembali atau mungkin disampaikan kepada timnya itu auditinya apakah seperti itu dan seterusnya, atau memberikan keberatan dan yang lain. Nah, kemudian klasifikasi temuan, mungkin ada ketidaksesuaian, temuan yang belum mencapai atau menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan. Nah, kita buat, ini standar kompetensi lulusan ini kenapa 7? Sebenarnya nggak 7, ini nilai, karena ini nggak ada standar ini nggak yang dilaksanakan. Misalkan yang terkait dengan peserta didik, capaian yang terkait dengan
pengetahuannya, keterampilannya, dan sebagainya. Yang diminta dari standar itu apa. Kemudian ada temuan dalam kategori observasi, temuan yang berpotensi menjadi tidak sesuai kalau itu tidak segera diperbaiki, ya, atau temuan yang bisa dapat segera diperbaiki. Mungkin ini segera diperbaiki pada saat itu. Nah, ini maka yang perlu dicek, yang perlu dilakukan pertemuan dengan auditi itu untuk mengecek apakah ini bisa dipenuhi atau tidak. Saya pikir itu, mohon maaf, saya tergesa-gesa menyampaikannya. Oke, itu Bapak Ibu sedikit gambaran bagaimana pelaksanaan audit mutu menurut saya ya dalam konteks yang saya pahami, kemudian saya kembangkan. Ya mudah-mudahan kalau misalkan kita model ini kita gunakan sebagai bagian untuk kita melakukan audit mutu eksternal, artinya ya kita mengubah polanya saja. Oke, baik itu. Monggo Pak Nur, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Amir atas paparan dan penjelasannya. Halo? Halo? Nggak dengar suaranya Pak Nur. Unmute. Nah, oke, terima kasih Pak Amir atas paparan dan penjelasannya dalam sharing Kenyulit kali ini yang mengambil tema audit mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang kali ini saya bacakan untuk pertanyaannya. Sudah dimulai dari Pak Budi Winasis. Mohon langsung dijawab saja Pak Amir, ya. Jadi dari Pak Budi Winasis pada kolom chat, mengingat kemampuan penjaminan mutu yang rendah bagi sekolah, bagaimana LPMP membekali atau menyiapkan sekolah-sekolah untuk menjadi atau memiliki tenaga audit di sekolah sehingga lebih baik. Kemudian bagaimana sekolah membuat standar mutu lain sedangkan 8 SNP yang ada saja belum tercapai. Bagaimana Pak Amir? Ini dijawab dulu atau ke pertanyaan lainnya? Oke. Saya jawab dulu saja. Oke, monggo. Pak Nur. Monggo, silakan. Tapi kalau pertanyaan pertama tadi mungkin untuk LPMP ya. Nah, pertanyaan kalau ini kan kaitannya dengan yang saya buat misalkan yang terkait dengan bagaimana membekali satuan pendidikan. Ya tentu saja memang ini kita mungkin tidak tahap awalnya mungkin tidak semua sekolah ya mungkin lah ya ini untuk mengimplementasikannya ya seperti yang saya lakukan yang memilih sekolah-sekolah yang memang sekolah yang pernah mengimplementasikan ISO. Kemudian kita bekali secara spesifik terkait dengan bagaimana mereka akan melakukan audit mutu internal, khususnya penguatan yang berhubungan dengan standar nasional pendidikan. Ya karena untuk auditor mutu itu harus paham betul tentang standar nasional pendidikan dan bagaimana mereka membangun atau bagaimana melaksanakan prosedur standar. Jadi kita siapkan ini sudah. Kalau saya membuatnya adalah siapkan aja standar untuk misalkan pos untuk mencapai standar proses, pos untuk mencapai standar isi dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu yang dari saya. Artinya harusnya memang sebelum melakukan audit mutu internal, nah ini memang harus dibekali dulu betul, harus dibekali dulu para calon auditornya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sekolah membuat standar mutu. Ya, membuat standar mutu yang lain sementara standar yang ada. Yang perlu kita pahami bahwa di kebijakan mutu itu paling tidak maka di situ kita namakan dengan kita muat apa saja yang dilakukan yang ditawarkan di satuan pendidikan itu. Dilihat dari standar misalkan melaksanakan 8 standar. Kemudian di kebijakan mutu itu juga akan melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Ini sesungguhnya adalah tawaran atau kegiatan yang perlu kita ukur juga, yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lihat. Nah, ini juga menjadi bagian yang perlu kita buatkan prosedurnya atau standarnya kan gitu. Apa sih tuntutan idealnya dari sebuah kebijakan atau sebuah istilahnya yang mau dilakukan di sekolah itu apa? Misalkan ingin melaksanakan
pendidikan berkarakter, pendidikan lingkungan hidup, dan yang lainnya. Apa yang menjadi alasannya, apa cara menyapainya, bagaimana prosedurnya seperti apa. Nah, ini dibuatkan aja di dalam dokumen standar mutunya. Kemudian juga harus ada ya artinya secara patokan ukurannya apa. Dikatakan bahwa misalkan sekolah melaksanakan pendidikan karakter. Dikatakan sekolah berhasil melaksanakan pendidikan karakter itu apa indikatornya apa. Ini juga sebenarnya sudah standar sebenarnya. Itu Pak Budi. Kalau mungkin kita tidak mau memunculkan istilah yang namanya mungkin sungkan untuk memunculkan istilah standar. Ini kok 8 standar kok muncul lagi standar yang lain kan gitu. Biasanya sekolah-sekolah kan gitu. Kalau dipahami kan begitu biasanya memahaminya. Nah, sebenarnya kalau secara konseptual pemunculan standar itu artinya apa yang mau kita tawarkan, apa yang mau kita lakukan terkait dengan kebijakan kita itu. Membuatkan ada ukurannya yang jelas, standarnya yang jelas. Nah, itu menjadi kriteria untuk menilai keterlaksanaan kegiatan yang kita tawarkan pada stakeholder atau user kita. Gitu Pak Budi. Ya, ketika itu diterjemahkan menjadi kebijakan mutu, maka itulah ya mau nggak mau harus disiapkan. Nah, itu dari mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Amir. Semoga Pak Budi bisa terjawabkan atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Hadi Sudarmanto, tingkat kejujuran dalam audit penjaminan mutu pendidikan, apakah bisa dipertanggungjawabkan baik yang mengaudit dan yang diaudit? Begitu Pak Amir, monggo silakan dijawab. Kurang jelas tadi pertanyaannya Pak Nur. Tingkat kejujuran dalam audit penjaminan mutu pendidikan, apakah bisa dipertanggungjawabkan baik yang mengaudit dan yang diaudit? Sampun jelas? Ya, sampun. Nggih, monggo. Nah, kalau kejujuran itu ya kembali lagi kepada karakter ya. Nah, ini kalau ya betul pemilihan orang yang melakukan pemilihan tim auditor ya. Pemilihan tim auditor itu adalah yang pertama adalah orang-orang yang memang punya integritas, punya komitmen di dalam melaksanakan penjaminan mutu, dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu. Ini memang harus orang yang tepat gitu ya. Ya, di samping itu untuk memastikan mereka jujur atau tidak kan sebenarnya bisa dikonfirmasi ya, dikonfirmasi kepada ketika nanti tadi saya menyampaikan ketika pertemuan dengan auditi kita ada temuan. Nah, temuan itu kita sampaikan lagi kepada auditi, minta tanggapannya bahwa apakah ini benar-benar ada atau tidak, bisa dipenuhi atau tidak. Itu menggambarkan bahwa apa yang kita buat itu berdasarkan pada faktanya. Nah, itu artinya kalau ini sudah ada Pak, ya bisa tinggal tunjukkan aja. Oh, ini sudah ada. Tinggal tunjukkan. Oh iya, ini sudah ada. Kalau misalkan belum ada ya temuannya diganti lagi. Berarti bukan itu karena bisa dibuktikan oleh auditi kan itu. Karena ada proses pembuktian kan itu yang dilakukan oleh satuan ini mungkin terkait dengan audit internal ya. Kalau kita sebagai warga LPMP yang akan melakukan audit eksternal akan mengaudit misalkan akan mengaudit sebuah satuan pendidikan ya tentu saja laporan audit kita itu menjawab apakah kita dalam melakukan itu sedang dalam kondisi auditornya dalam kondisi jujur atau tidak, tentu saja dari bukti audit yang ada. Nah, ini tentu saja terkait dengan aspek yang lain ya, aspek dengan integritas dari seorang auditor, audit aspek kompetensi dari auditor dan yang lain. Saya pikir itu kalau ya memang untuk menjawab kejujuran atau tidak ini ya berulang kembali sih sebenarnya. Tapi kita harus ada mekanismenya. Makanya di akhir pelaksanaan audit tadi harus ada evaluasi bagaimana kemampuan, bagaimana integritas orang auditor yang itu perlu dievaluasi. Baik. Terima kasih Pak Amir. Kemudian untuk penanya berikutnya dari Pak Rizky. Ini pertanyaannya saya bacakan. Apakah dalam pengembangan AMI-S, yaitu audit mutu internal, sudah melalui validasi dari 3 unsur? Yang pertama, pakar penjaminan mutu, Satgas Kementerian. 2, pakar teori penjaminan mutu internal. 3, praktisi penjaminan mutu internal atau auditor mutu internal. Sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya Pak Amir? Ya, sudah. Nggih, monggo silakan ditanggapi, Pak. Ya, kalau saya jawabnya, kalau secara khusus yang menunjuk kepada misalkan Satgas Mutu ya belum kalau ke Satgas Mutu. Tapi kalau yang terkait dengan kepakaran yang seputar auditor sebagai pelaksana penjaminan mutu itu ya sudah dilakukan. Ya seperti misalkan kalau di UNESA itu ada
ada Prof. Mur dan yang lain, ya itu saya coba ujikan ke sana. Mari kemudian ada tentang model itu di Prof. Ali, nah itu juga sudah ke sana. Tapi memang kalau khusus Satgas Mutu dan yang lain ini belum. Ini mungkin salah satu kelemahannya untuk dari model ini. Ya, Pak Amir, sampun. Ampun. Ini masih ada waktu, jadi ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyu Ari. Ya. Mau tanya Pak Amir, misal audit mutu ini jika ditarik ke audit evaluasi atau monep lembaga selama ini dilakukan, bisa tidak dan bagaimana pelaksanaannya sebagai jaminan kualitas monep lembaga? Matur nuwun. Oke. Nah, kalau kembali kepada konsep yang awal tadi, kita melakukan audit mutu itu ada ciri quality assurance yang dilakukan. Gitu. Misalkan yang terkait dengan kalau misalkan ini nanti terkait dengan yang LPMP akan melakukan sebagai audit internal, berarti terkait dengan apa? Terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan. Artinya terkait dengan pemenuhan standar-standar yang dilakukan oleh sekolah, misalkan begitu. Nah, kita terjemahkan dulu itu. Nah, itu bisa dilakukan, baru bisa dilakukan. Tapi kalau memang tidak terkait dengan apa namanya penjaminan mutu, mungkin nggak bisa, karena ini adalah audit mutu. Audit mutu ada terkait dengan kesesuaian standar dengan implementasinya atau cara untuk mengukur standar tadi. Mungkin bentuk audit yang lain gitu ya, kan audit mutu. Gitu. Apakah audit investigasi, apakah audit forensik, atau audit apa macam audit yang lain tadi. Baik, terima kasih Pak Amir. Ini masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Ada pertanyaan mau langsung ini, Mbak Rini. Bagaimana Pak Amir, masih bisa menanggapi untuk waktunya? Ya, monggo. Monggo, Mas Istas untuk dibantu untuk Mbak Rini ingin menanyakan langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya tanya langsung. Ya. Ini Pak Amir, saya ingin tanya, ini mungkin pertanyaan bodoh-bodohan gitu Pak Amir ya. Jadi begini, apa namanya, tadi disebutkan bahwa salah satu cara kita melakukan audit mutu adalah dengan mengecek dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen-dokumen sebagai bukti fisik gitu. Nah, ada tidak Pak Amir mungkin sebagai upaya kita cara mungkin yang lebih memudahkan baik bagi audite maupun auditor untuk untuk masalah kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, penyediaan bukti fisik tersebut, yang biasanya itu banyak sekali Pak Amir, dan biasanya hal tersebut itu membebani sekolah. Dan biasanya juga dokumen-dokumen tersebut disiapkannya itu adalah SKS, mendadak, misalnya beberapa hari atau beberapa minggu sebelum ada audit mutu internal. Nah itu mungkin bagaimana Pak Amir, mungkin ini juga sedikit curhat. Mungkin ada cara yang bisa memudahkan atau menyederhanakan sekolah dalam hal penyediaan bukti fisik dalam bentuk dokumen tersebut. Ya, terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan bodoh-bodohan, ini pertanyaan pintar-pintaran. Yang pertama memang istilahnya kan kalau di dalam dokumen itu kan bukti kerja mereka. Nah, dokumen bukti kerja itu artinya setiap standar itu dilakukan sudah sesuai dengan standarnya. Nah, kalau misalkan mereka melaksanakan tugasnya misalkan sebenarnya tidak perlu dipaksa untuk menyiapkan dokumen. Cukup saja misalkan dari hasil audit tadi itu ketemu sampai berapa ukuran mereka. Ini kan apalagi ini audit internal. Mereka itu sekarang posisi memenuhi standar kompetensi lulusannya misalkan. Ada standar kompetensi lulusan ini harus ada dokumennya apa saja. Nah ini misalkan dari hasil auditnya akan menemukan bahwa ini
dokumen ini belum ada, dokumen ini belum ada, dokumen ini. Nah, dari hasil e-audit itu bisa mereka siapkan setelah melakukan audit kan itu. Justru untuk ngecek kelengkapan mereka kan itu. Kalau memang belum ada ya tidak harus diada-adakan sebenarnya. Nah, cuman persoalannya kan ketika di audit mereka memaksakan diri untuk mengada-adakan. Begitu diada-adakan pun menjadi dokumen yang salah, tidak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan permintaan standarnya, tidak sesuai dengan prosedurnya kan itu. Nah, sebenarnya kalau dibiasakan aja apa adanya, nah ini yang persoalan mungkin sistem kebut semalam itu kan mereka tidak ingin apa adanya. Nah, kalau sebenarnya ada apa adanya begitu, nah itu sudah cukup. Audit melakukan apa temuannya audit, apalagi audit internal ya. Audit internal itu kan supaya sebagai bagian untuk memperbaiki kinerja lembaga. Tapi kalau tujuannya semata-mata untuk memenuhi kelengkapan dokumen, nah ini saya belum punya cara untuk bagaimana cara mudah untuk memenuhi dokumen. Kalau cara saya tadi ya sudah biarkan auditor menemukan persoalannya ada di mana dokumen yang tidak dipenuhi itu. Nah, dari masukan auditor tadi misalkan temuannya ini belum ada dokumen terkait dengan bagaimana satuan pendidikan itu melaksanakan mengimplementasikan proses pembelajaran yang mengarah pada capaian keterampilan berpikir kritis, berpikir tinggi dan yang lain misalkan gitu. Belum ada dokumen tentang ini. Nah, itu tidak dibuatkan. Anda belum melakukan pembelajaran yang berorientasi pada capaian keterampilan berpikir tingkat tinggi dan seterusnya. Nah, tinggal nanti berikutnya sarannya adalah Anda melakukan ini nanti harus melakukan ini, dokumennya ini, prosedurnya seperti ini. Nah, itu sudah seperti itu. Jadi kalau itu dibiasakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan standar itu terpenuhi dengan sendirinya. Nah, itu. Kalau menurut saya, kalau secara khusus menyiapkan itu enggak, saya belum ada. Tapi kalau dokumen yang terkait dengan dokumen sebagai kriteria mutu, kita bisa siapkan, kita bisa bantu sekolah. Misalkan untuk standar sudah ada kan, standar dokumen standar itu sudah ada, sekolah sudah punya. Kemudian mungkin perlu kita bantu itu adalah dokumen yang terkait dengan dokumen prosedur untuk mencapai standar itu. Nah, kita bantu. Sebagian sudah saya buat juga. Kemudian ada dokumen yang terkait dengan form-form yang harus diisi oleh satuan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan yang terkait dengan audit. Nah, ini khusus untuk auditor. Kita siapkan form-form itu secara standar, form untuk auditor misalkan begitu. Kemudian ada template untuk laporan audit, hasil audit. Nah, ini mungkin mempermudah gitu. Kalau dari segi pelaksanaan auditnya. Tapi kalau dari pelaksanaan pemenuhannya, nah itu kembali lagi pada satuan pendidikan. Ya, itu tadi. Kalau menurut saya sih satuan pendidikan kalau sudah merasa sudah melakukan semuanya, tinggal dicek saja, minta orang untuk mengecek apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau belum. Kalau belum apa sarannya gitu aja sudah nanti akan terpenuhi dengan sendirinya. Kalau saya begitu Bu Runi. Mohon maaf mungkin tidak menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta Vikon sharing kenyulit kali ini. Saya kira waktunya sudah cukup. Nah, kami silakan untuk Pak Amir untuk mengakhiri paparannya sekaligus untuk menutup pada Vikon kali ini. Monggo Pak Amir. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu. Terutama saya sangat berterima kasih karena saya ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang Dalam Pak. Halo nggih. Oh nggih, setelah Pak Amir nggih. Oh nggih. Nggih. Kan ke depan saya akan ingin produk ini akan bisa digunakan ya oleh saya secara pribadi atau oleh lembaga. Demikian Pak Nur, terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pada kesempatan ini sharing kenyulit, ini Pak Kasih PMS Bapak Rustam Hari ingin menyampaikan pesan-kesannya. Monggo Pak Rustam. Mas Istas dibantu Pak Rustam ingin menyampaikan sesuatu untuk. Monggo di unmute Pak Rustam. Pak Rustam. Nah, monggo Pak Rustam. Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian hari ini yang hadir 89 peserta. Jadi sudah 2 kali lipat dibandingkan pada saat sharing knowledge supervisi mutu. Terima kasih banyak
atas partisipasi Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan apa yang diusulkan oleh beberapa penanya tadi. Kami akan terus-menerus untuk siap berkomunikasi, berkonsultasi terutama. Berkonsultasi kepada Bapak Ibu Widya Iswara karena Bapak Ibu adalah pakar-pakarnya kita. Mungkin ini yang perlu kita lakukan, termasuk tadi saya melihat Pak Mariono selaku PPK, juga Pak Rizky, saya kira sudah sangat care untuk semakin atau berupaya semakin meningkatkan komunikasi dan dialog baik antar divisi, antar lini, antar seksi subak maupun untuk konsultasi dengan Bapak Ibu Widya Iswara dan Bapak Ibu PTP. Saya kira ini poin yang sangat penting sehingga lambat tetapi pasti kita akan melakukan perubahan berkaitan dengan peningkatan mutu lembaga kita maupun dalam kerangka untuk penjaminan mutu dan peningkatan mutu di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Terima kasih Pak Nur, dan ini saya sangat mengapresiasi atas partisipasi Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri untuk Vikon sharing kali ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.